Materi 4 yang berjudul Metode Berpikir Desain atau Creative Thinking. Creative thinking dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara luas dan bahkan di luar kebiasaan. Kreativitas dalam seorang individu ditunjukkan dalam kemampuannya melihat berbagai sisi. Istilah keren untuk seseorang yang mampu berpikir secara kreatif adalah out of the box. Menelurkan ide dan gagasan yang out of the box adalah skill istimewa. Buah pemikiran di luar batas tersebut tentunya akan bermanfaat. Kemampuan berpikir kreatif pada karyawan diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian atas suatu persoalan, problem solving. Dalam lingkup perusahaan, orang-orang dengan jabatan setingkat manajer atau di atasnya umumnya memiliki cara berpikir yang kreatif. Mereka mampu menghadirkan solusi atas berbagai kendala dalam pekerjaan, sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, kreativitas juga dapat memicu terciptanya suatu kreasi baru, misalnya dalam bentuk produk, layanan bagi pelanggan, hingga aktivitas yang dapat meningkatkan performa tim. Pada akhirnya, ini akan mendorong kinerja karyawan secara menyeluruh, sehingga berdampak positif bagi perusahaan. Tidak mengherankan jika perusahaan selalu mencari kandidat karyawan baru dengan keterampilan creative thinking ini. Oleh sebab itu, tim HR yang bertugas dalam rekrutmen karyawan perlu melihat potensi tersebut pada tiap pelamar. 5 keterampilan teratas dari creative thinking. Nah, setelah kita memahami pengertian dari creative thinking, sekarang saatnya bagi kita untuk mengenal dan memahami contoh-contoh keterampilan apa saja yang termasuk ke dalam creative thinking. Menurut website thebalancecareers.com, ada 5 keterampilan teratas dari creative thinking yang perlu kita ketahui dan pelajari, sehingga kita bisa memiliki teknik berpikir kreatif yang baik. Apa saja? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. 1. Keterampilan analitik. Keterampilan pertama yang perlu kita miliki dalam creative thinking ialah berupa upaya untuk memahami suatu hal sebelum kita mengambil keputusan apapun. Kemampuan untuk memahami ini disebut sebagai keterampilan analitik atau analytical. Kita perlu mengetahui suatu hal dengan sangat cermat, detail dan memahami apa arti dari suatu permasalahan atau perihal yang sedang kita hadapi. Tidak peduli apakah perihal tersebut berkaitan dengan teks narasi, sengkumpulan data, rencana bisnis, rencana pembelajaran atau apapun itu. Cobalah untuk memahami dan menganalisisnya terlebih dahulu. 2. Keterampilan dalam berpikir secara terbuka, open-minded. Keterampilan kedua yang kita perlu untuk meningkatkan creative thinking adalah berusaha untuk berpikir terbuka atau memiliki pola pikir yang open-minded. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini, asumsi buruk atau pikiran bias yang mungkin kita miliki selama ini. Disadari atau tidak, semua pemikiran negatif seperti itu hanya akan menghalangi kita dari keterampilan creative thinking. Logikanya, kita tidak akan berani mengeksplorasi hal-hal baru jika pola pikir kita masih sangat sempit. Misalnya, kita tidak berani untuk menjadi seorang pengusaha yang kreatif karena kita takut jika nanti menjadi orang sukses, orang lain akan berpikir bias pada kita. Ada banyak hal remeh-temeh yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, karena itu hanya menjatuhkan kita dari creative thinking. Jadi, mulai dari sekarang kita harus berani dalam berpikir secara terbuka. 3. Keterampilan penyelesaian masalah yang baik, problem solving. Bagaimana dengan keterampilan ketiga? Keterampilan teratas selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang baik atau yang biasa kita sebut sebagai problem solving skill. Dalam hal ini, pemimpin dan perekrut bukan hanya ingin memiliki karyawan yang selalu memberikan ide-ide kreatif dan cemerlang, namun mereka juga ingin para karyawan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kreatif sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara baik. 4. Keterampilan dalam berorganisasi. Meskipun kebanyakan orang yang memiliki kreativitas tinggi tidak suka untuk berorganisasi, namun sebenarnya organisasi adalah salah satu bagian yang paling penting dari kreativitas. Dengan berorganisasi, kita akan terdorong untuk terus berpikir maju dan tertantang untuk menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Selain itu, kita juga akan memiliki pola pikir atau mindset yang luas. Karena dengan organisasi, kita tersadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri kita seorang. 5. Keterampilan dalam berkomunikasi. Terakhir,
Keterampilan yang bisa membantu meningkatkan creative thinking kita adalah keterampilan yang dalam berkomunikasi atau communication skills. Logikanya, kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif kita kepada orang lain. Jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengkomunikasikannya, misalnya kita sudah memiliki ide-ide cemerlang yang akan kita presentasikan di depan calon klien atau calon vendor. Namun, karena kita terlihat sangat kaku dan terbata-bata dalam menyampaikan presentasi tersebut, akhirnya calon vendor atau klien kita menjadi sulit percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi, untuk memiliki creative thinking yang baik, kita sangat perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik juga.